Tahun depan berat, tapi Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Santet-santet banyak, perusahaan ilmu nutup rezeki bangkrut, bangkrut orang banyak, karena banyak persaingan nanti tono. Banyak kalah uang, pakai dukun. Ada yang tanya sama saya, kayaknya seperti ini. Jakarta nanti pilihan gubernur yang menang siapa gitu. Nah, menurut Pak Daud gimana Pak Ram? Ini asumsi pemikiran Pak Daud siapa menang Pak Daud? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi kali ini beliau berbicara salah satunya tentang krisis pangan dunia yang akan terjadi. Jadi kita harus bersiap-siap, walaupun katanya Indonesia tidak begitu terkena imbasnya, tapi tetap saja ya kita harus berjaga-jaga ya. Selain kita berserah kepada Tuhan, kita pun memaksimalkan diri kita sendiri juga ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga beliau membahas tentang Gubernur Jakarta ya, siapa kiranya yang akan terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Dan juga beliau juga ada membahas tentang persaingan yang akan terjadi, khususnya mungkin di tahun depan nih, 2025 itu akan semakin ketat, dan dimana ilmu-ilmu perdukunan, ilmu hitam, bahkan santet itu akan merajalela kembali. Jadi beliau mengingatkan kita semua. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita menonton seperti apa sih jelasnya apa yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sampai hari ini kami bisa bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat marifat yang Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, menyertai kami Tuhan. Memberikan hikmat kepada kami agar kami bisa mencernanya dengan baik. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami semua yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, seperti biasa sebelum kita lanjut kepada videonya, di sini akan saya sharingkan sebuah ayat yang kiranya bisa memotivasi kita dalam kehidupan kita tentunya. Nah, kali ini akan saya ambil dari kitab Roma ya. Mari kita baca bersama-sama. Kita ambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Di sini akan saya bacakan untuk kalian semua. Kitab Roma pasal 14 ayat ke-19 yang berbunyi seperti ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dari sini kita bisa belajar ya, dari ayat ini yang mengatakan bahwa apapun yang mendatangkan damai sejahtera, apapun yang bersifat membangun, itu sebaiknya bisa kita kejar dengan pasti ya. Bisa kita raih, bisa kita kejar. Selama itu membawa damai sejahtera untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekitar kita. Dan itu membangun diri kalian ya, membangun diri kita, membangun juga keluarga dan orang-orang sekitar kita. Memberikan dampak positif lah. Harus kita kejar, apapun itu ya. Kita kejar selama itu masih memuliakan nama Tuhan tentunya ya. Tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Kristus, dan tentunya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu membangun kerohanian kita dalam pelayanan kita, maupun membangun secara kehidupan kita sehari-hari, baik itu ekonomi, baik itu jasmani, kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi selama itu mendatangkan damai sejahtera dan membangun diri kita serta orang-orang sekitar kita, kejarlah itu. Sahabat Terang Kemuliaan, dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita akan mendengarkan langsung pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Doa ya,
Suaranya kurang jelas, Thomas. Iya Pak Daud, sebentar. Jelas Pak Daud sekarang? Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lakukan semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin Pak Daud. Ya, Tanya apa teman? Pak Daud, ada yang Pak Daud dapat pesan Tuhan untuk mau disampaikan? Thomas, Ya Pak Daud. tahun depan berat, tapi Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Amin. Yes Pak Daud. Amin. Amin. Jadi tahun depan aman-aman aja, Thomas. Tahun depan semua jemaat dengar aman-aman saja. Ya, ada gejolak ya kecil-kecil aja. Siap Pak Daud. Pokoknya semua aman, Thomas. Amin. Nah, Thomas, gimana kabarnya? Luar biasa Pak Daud. Luar Mau tanya biasa. apa, Thomas? Ya Pak Daud, selain pastikan aman, Pak Daud, selain aman, apakah Pak Daud bisa melihat bahwa kuasa jahat lagi banyak bekerja? Karena hari-hari itu santet-santet banyak, urusan ilmu, nutup rezeki, bangkrut, bangkrut orang banyak, karena banyak persaingan nanti, Thomas. Oh begitu Pak Daud ya. Nah, ibaratnya kalah uang pakai dukun. Kalah uang main pakai dukun Pak Daud ya. Ya, ada yang tanya sama saya, Thomas. Iya Pak Daud. Tanyanya seperti ini. Jakarta nanti pilihan gubernur yang menang siapa gitu, Thomas. Nah, menurut Pak Daud gimana Pak Ram? Ini asumsi pemikiran Pak Daud, siapa menang Pak Daud? Ini analisa secara strategi. Ya. Intinya itu ada di partai PKS. Yang menang ada di partai PKS Pak Daud ya. Itu ada di partai PKS. Kenapa Pak Daud? Asumsi Pak Daud. Karena kita perhatikan pilihan gubernur dulu. Ingat, Anies menang karena didukung oleh partai PKS. Berarti menurut Pak Daud punya analisa yang didukung PKS, yaitu pilihan yang mantan gubernur. PKS itu dukung penuh kemana? Nah itu kuncinya di situ, teman. Siapa Daud? Gimana analisa saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Kemarin Pak Daud punya analisa juga betul Pak Daud. Pertarungan yang dahsyat kemarin kan? Jadi arahnya itu tergantung dukungan PKS itu di mana. Betul Pak Daud. Siap Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Ingat, Daud. Anies Baswedan dari gubernur didukung, ingat, PKS. PKS, yes. Dan ingat, Ahok aja kalah. Ahok kalah ya. Betul? Betul Pak Daud. Berarti kan PKS ini punya Akar rumput yang kuat. betul. Gimana analisa saya, teman? Betul Pak Daud. Kemarin ada pengalaman bahwa PKS bisa mengalahkan Ahok kan Pak Daud. Akar rumput yang kuat, Ya. terutama wilayah Jakarta ya. Iya Pak Daud, karena ya Jakarta Pak Daud ya, kalau akar rumput menang pasti yang menguasai Pak Daud ya. Karena PKS ini adalah militan. Militan Pak Daud ya. Betul-betul militan, teman. Betul-betul militan Pak Daud ya. Siap. Gimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Oke Pak Daud, ada lagi? Ingat, kita nanti akan mulai krisis pangan, teman. Oh, kita akan masuk krisis pangan Pak Daud ya? Dunia tapi. Oh dunia, Tapi kenapa Pak Daud? Tuhan pasti pelihara kita di Indonesia. Amin. Oke, Thomas. Ya, sekarang langsung ke pertanyaan Pak Daud ya. 5 pertanyaan Pak Daud. Oke. Oke, yang pertama. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang lain. Monita, silakan Monita.
Ya, silakan Wanita Santuri. Iya, shalom Bapak. Ya, mau tanya Pak Ibu? Iya, Bapak saya mohon didoakan. Saya ada kemalangan, mama saya hilang sudah 2 bulan Bapak. Mama saya namanya Ibu Juwita Siregar, 69 tahun. Sudah Ya, kita doa ya. hilang dari tanggal 9 Juli Bapak. Kita doa ya. Iya Pak, ini fotonya Pak. Ya. Aku mohon kuasa bekerja, jamah ya Tuhan, ya Ibu jual kembali ke keluarganya, roh setan, roh jahat, roh gelap keluar demi nama itu. Kekuatan yang bekerja menjamah hatinya, menggerakkan pikirannya, menggerakkan tubuhnya untuk kembali ke keluarga dan nama Yesus memurniakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Ya, selanjutnya Ibu Winda Halim Jakarta, silakan. Halo, shalom Pak. Shalom. Iya, saya minta tolong didoakan supaya suami saya usahanya lancar-lancar dan nggak ada masalah gitu Pak. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kepada Tuhan berkati suaminya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati segala yang jahat, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam keluarga, dan nama Yesus dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Oke, selanjutnya Ibu Bintang Karimun, silakan Bu. Bu, bukan tekan dulu Bu tombol unmute-nya. Oke, shalom Pak. Shalom. Pak, saya Bintang dari Karimun. Kebetulan suami saya sudah 4 tahun selingkuh. Saya pernah juga diguna-guna, pernah didoakan sama Pak Thomas. Saya dapat mimpi waktu itu ada 2 laki-laki di belakang saya yang berusaha mengikat saya. Rupanya Pak Thomas bilang mereka ada di belakang saya. Terus Kita doa ya Bu. siapa? Aku mohon kuasa bekerja, kekuatan yang bekerja, jamah suami itu bertobat Tuhan, terus jamah kembali ke keluarga tangga Tuhan, pulih dari Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan, bebaskan yang jatuh berdapat di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya Ibu Susi Kristiani, silakan Ibu Susi. Selamat malam, Rektor. Malam. Ya, saya hanya ingin doakan saja yang terbaik. Ya kita doa ya, tanahnya ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan yang bekerja, bebas menjadi Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Ibu Uli Mangunsong, Bengkulu, silakan. Shalom Pak Daud. Pak, mohon didoakan suami saya saat ini sedang pergi dengan perempuan selingkuhannya, supaya suami saya pulang, dan tolong dilihat apakah ada kutuk pada saya dan rumah tangga saya. Kita doa Ibu ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan yang bekerja, bebas menjadi dan jamah Tuhan laku Tuhan, dan keluarga Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Oke. Ya, semalam Pak Dot, terima kasih. Sahabat Tenang, kemudian itu tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila di antara kalian ada yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui penayangan Zoom yang dilakukan oleh YFT Ministry ataupun Tong Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik tentunya dan mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pesan yang disampaikan. Bapa, lindungi kami, sertai kami, ampuni dosa kami. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dan kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang mungkin ingin belajar ilmu keuangan berdasarkan Alkitab, jadi kita punya seri baru ya. Kita ada seri atau episode video-video yang saya bagi di beberapa episode. Ini tentang ilmu belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Jadi kita menghadapi resesi yang terjadi, inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Selain kita berserah kepada Tuhan, selain kita meminta pimpinan Tuhan, tentunya kita juga harus
melakukan sesuatu ya. Jadi nggak cuman berserah kepada Tuhan dan hanya diam tanpa melakukan apa-apa, karena Tuhan sudah menciptakan kita akal pikiran, Tuhan sudah menciptakan kita panca indera yang tentunya harus kita maksimalkan. Apabila kalian semua ingin belajar tentang ilmu keuangan tentunya yang ini berdasarkan Alkitab, kalian bisa tonton di video-video yang telah Terang Kemuliaan buat ya. Kita baru bikin satu video dan itu adalah part pertama. Kalian bisa langsung saja lari ke berandanya Terang Kemuliaan. Lihat di situ ada listnya ya, belajar ilmu keuangan berdasarkan Alkitab. Nanti kita akan upload lagi part keduanya. Part kedua, part ketiga, banyak sekali soalnya yang harus dibahas ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Alkitab ini secara keuangan ya. Dan untuk ilmu keuangan tentunya. Nah sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak tentunya. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.